Halo, selamat pagi adik-adik Sekolah Minggu GKJ Wisma Nugraha. Bertemu kembali dengan Pak Iwan di acara Sekolah Minggu Online yang nanti akan tayang pada tanggal 12 September tahun 2021. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Tentunya adik-adik sehat selalu, bahagia, meskipun masih harus bersekolah minggu, bertemu dengan Tuhan di rumah masing-masing. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita buka sekolah minggu ini dengan nyanyian Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, setelah kita menyanyikan nyanyi Dari Terbit Matahari, mari kita buka sekolah minggu ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bertemu di dalam kegiatan sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji serta memuliakan nama-Mu, serta belajar akan firman-Mu yang suci. Kiranya Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu sekolah minggu di GKJ Wisma Nugraha, agar kami bahagia selalu dan selalu memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini hanya kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari kita nyanyikan kembali lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kita akan nyanyikan dengan penuh sukacita, dengan penuh perasaan bahwa kita adik-adik semuanya, kita semuanya memang mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus.
Adik-adik sekolah minggu GKJ Wisma Nugraha yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan pagi hari ini adik-adik buka di dalam kitab Perjanjian Baru dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Demikian adik-adik firman Tuhan yang kita ambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Berbahagialah bagi kita semuanya yang mau membaca, mau merenungkan, dan mau melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami akan merenungkan, kami akan belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, buka hati dan pikiran kami semua, sehingga kami boleh belajar akan firman-Mu yang suci untuk dasar iman kami dan dasar kami di dalam kami melakukan kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, guru sekolah minggu di GKJ Wisma Nugraha, di dalam menerima firman-Mu yang suci. Terima kasih Tuhan, doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini temanya adalah lidahku memuji Tuhan. Lidahku memuji Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik tentunya tahu di mana letak lidah kita. Di mana coba?
Nah, benar, lidah kita ada di mulut kita. Semua orang tahu, adik-adik semua tahu di mana letak lidah kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa fungsi lidah kita? Apa peran lidah kita untuk hidup kita? Fungsi lidah kita yang pertama adalah untuk merasakan rasa makanan dan minuman salah satunya. Adik-adik bisa merasakan rasa pahit, rasa manis, rasa asam, rasa pedas ketika makan makanan yang pedas, minum minuman yang manis dan lain-lain, dan adik-adik bisa merasakan dari lidah adik masing-masing. Adik-adik bisa merasakan, oh ternyata sambal ayam geprek ibu yang dibuat oleh ibu ternyata pedas sekali. Oh ternyata obat rasanya pahit. Oh ternyata minum es jeruk rasanya asam manis. Itu yang fungsi dari lidah yang pertama. Bisa merasakan makanan dan minuman yang kita makan. Hal yang kedua yang fungsinya adalah lidah kita untuk berbicara. Jadi adik-adik, kalau kita memang tidak mempunyai lidah atau lidah kita tidak berfungsi dengan baik, maka kita juga tidak bisa berbicara, tidak bisa berkata-kata secara normal. Makanya adik-adik yang mempunyai tubuh yang baik, tubuh yang normal, bersyukur, termasuk lidah adik-adik yang sehat, lidah adik-adik yang baik dan bisa berkata-kata, bersuara, bernyanyi, itu kita bersyukur kepada Tuhan. Fungsi yang kedua adalah bersuara, berkata-kata kepada antara satu dengan yang lain. Itu fungsi lidah bagi kita, bagi manusia. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, bacaan kita di Yakobus 3 ayat 1-12, kita belajar bagaimana peran lidah kita di dalam hidup manusia. Bahwa lidah bisa mengeluarkan kata-kata, kalimat yang baik, bisa juga mengeluarkan kalimat yang tidak baik. Di dalam ayat tadi dijelaskan bahwa lidah tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Adik-adik yang dikasih Tuhan, dengan lidah kita bisa melakukan hal-hal yang baik, dan dengan lidah kita juga bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa itu? Kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Contohnya, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bisa berkata-kata yang baik. Tetapi kita juga bisa dengan lidah kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya, seperti mengejek teman kita. Oh, teman kita ternyata kulitnya hitam, wajahnya tidak tampan, wajahnya hitam. Itu yang sering mungkin dilontarkan kepada teman kita. Atau mungkin kita berkata-kata kotor atau yang tidak baik kepada teman kita, yang tidak pantas sehingga membuat teman kita menjadi tersinggung, teman kita menjadi marah, bahkan mungkin dengan teman kita, karena kata-kata kita, dengan teman kita bisa bertengkar satu dengan yang lain. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, lidah kita memang kecil, tetapi akibat dari lidah kita, akibat dari perkataan kita, bisa membuat sesuatu hal yang bisa membuat masalah menjadi lebih besar, ataupun bisa juga memberikan manfaat yang baik. Tergantung bagaimana kita mau melakukannya. Apakah kita mau melakukan hal yang baik, atau kita mau melakukan hal yang tidak baik. Nah, semuanya tergantung adik-adik semuanya. Tentu mau milih yang mana. Apakah adik-adik akan memilih hal yang baik, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang sopan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, atau adik-adik akan memilih hal yang tidak baik, berkata-kata yang tidak baik dan tidak sopan kepada temannya, sering mengejek temannya,
sering berkata-kata yang membuat hati teman-temannya marah, tersinggung, dan lain-lain. Nah, tentunya dengan bacaan kita, tema kita bahwa hatiku penuh dengan pujian, adik-adik harus memilih untuk berkata-kata yang baik, berbuat yang baik. Berkata-kata yang tidak menyinggung perasaan teman kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pilihan adik-adik semua? Apakah adik-adik akan memilih menggunakan kata-kata yang tidak baik? Atau adik-adik akan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan? Tentunya yang dipilih adik-adik adalah kata-kata yang baik dan sopan. Lidah kita gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lidah kita digunakan untuk berkata-kata yang baik, yang sopan, yang tidak membuat teman kita tersinggung, yang tidak membuat teman kita marah karena kata-kata kita. Itulah yang harus kita lakukan, bahwa hidup kita harus memuji Tuhan, lidahku memuji Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita semua, kehidupan adik-adik semuanya. Setiap hari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, setiap hari kita berdoa, setiap hari kita juga harus berkata-kata yang baik kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada orang yang lebih tua, kepada teman-teman kita. Sehingga kita akan menjadi murid Tuhan yang baik, murid Tuhan yang selalu memuliakan nama Tuhan, murid Tuhan yang selalu memuji serta memuliakan Tuhan, serta menggunakan lidahnya untuk kebaikan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita jaga lidah kita, mari kita jaga perkataan kita, mari kita jaga supaya kita berkata-kata yang baik dan sopan, supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan di setiap hidup kita. Tidak hanya di gereja saja, tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya di dalam kehidupan keluarga kita, tetapi juga di dalam kehidupan sekolah, kehidupan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita akan berkata-kata yang baik, kita akan berkata-kata yang sopan dan menghormati orang lain dan selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana kita belajar untuk bahwa lidah kita hanya untuk memuji Tuhan, dan kita akan sambut firman Tuhan ini dengan kita memberikan persembahan, dan kita akan menyanyikan Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita terima, dan kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan, bahwa lidah kami harus memuji dan memuliakan nama-Mu. Lidah kami untuk berkata-kata yang baik, lidah kami untuk berkata-kata yang sopan, menghormati orang lain, menghormati orang tua, menghormati teman, guru, dan yang lain-lain Tuhan, sehingga kami akan menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih firman-Mu ini Tuhan, semoga firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga mengumpulkan Tuhan anak-anak-Mu, persembahan yang kami ambil dari berkat Tuhan yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan berkati sehingga dapat kami gunakan untuk kegiatan sekolah minggu di GKJ Wisma Nugraha. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu GKJ Wisma Nugraha, demikian sekolah minggu online pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, tetap semangat meskipun adik-adik masih di dalam masa pandemi, belum bisa berkumpul dengan teman-teman lainnya seperti biasa, tapi adik-adik akan tetap semangat, tetap memuji serta memuliakan nama Tuhan, serta belajar yang tekun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.